Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evita Soraya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kanza Hamidah dengan NIM 15046251000 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis film yang berjudul Mars Mimpi Ananda Raih Semesta. Alasan saya memilih film Mars Mimpi Ananda Raih Semesta karena film ini tuh banyak mengangkat tentang perjuangan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan ekonomi dan akses sekolah. Selain itu, film ini juga menunjukkan bagaimana peran orang tua, terutama ibu, sangat penting dalam mendukung pendidikan anak. Menurut saya, cerita dalam film ini cukup realistis dan dekat dengan kondisi pendidikan di masyarakat, sehingga menarik sekali untuk dianalisis menggunakan teori-teori pendidikan yang sudah dipelajari selama perkuliahan. Film Mars Mimpi Ananda Raih Semesta ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang bernama Tupon, yang ingin anaknya Sekar bisa mendapatkan pendidikan tinggi walaupun hidup dalam keadaan sederhana. Film ini menunjukkan bagaimana sulitnya mendapatkan pendidikan di daerah yang masih terbatas fasilitas dan ekonominya. Lewat cerita ini, kita bisa melihat besarnya pengorbanan orang tua, pentingnya semangat belajar, dan bagaimana pendidikan bisa mengubah masa depan seseorang. Film ini juga menggambarkan masih adanya ketimpangan pendidikan dan pandangan masyarakat yang kadang meremehkan pendidikan, terutama untuk perempuan. Dalam film ini ada beberapa masalah pendidikan yang cukup terlihat. Yang pertama adalah ketimpangan pendidikan, di mana Sekar tinggal di daerah desa dengan akses pendidikan dan fasilitas sekolah yang masih sangat terbatas. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga membuat Sekar harus berjuang lebih keras dibandingkan dengan anak lain untuk bisa tetap sekolah dan menuntut ilmu. Selain itu, ada juga diskriminasi terhadap perempuan. Dalam film masih ada masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya setara bagi semua orang. Ada beberapa adegan penting dalam film ini yang menurut saya sangat menggambarkan kondisi pendidikan dan perjuangan dalam meraih cita-cita. Adegan pertama adalah saat dimana Tupon tetap berusaha menyelakakan Sekar walaupun kondisi ekonomi mereka sangat sulit. Tupon rela bekerja keras dan berkorban demi pendidikan anaknya. Menurut saya, adegan ini tuh menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan anaknya. Dukungan orang tua bisa menjadi motivasi utama bagi anak untuk tetap semangat belajar walaupun hidup dalam keterbatasan. Nah, adegan kedua adalah ketika Sekar harus berjalan jauh untuk pergi ke sekolah. Adegan ini menggambarkan bahwa akses pendidikan di daerah terpencil masih belum merata. Tidak semua anak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang mudah dan lengkap seperti di kota. Dari adegan ini terlihat bahwa masih ada ketimpangan pendidikan di Indonesia. Selain itu, ada juga adegan ketika masyarakat memandang bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi. Menurut saya, adegan ini menunjukkan masih adanya diskriminasi dalam pendidikan. Sekar harus menghadapi pandangan masyarakat yang membatasi perempuan dalam meraih pendidikan dan cita-citanya. Tetapi Sekar tetap berusaha membuktikan bahwa perempuan juga bisa berhasil melalui pendidikan. Adegan lain yang cukup membekas adalah saat guru memberikan semangat dan dukungan kepada Sekar. Guru dalam film tidak hanya mengajar, tetapi juga memberi motivasi agar Sekar tetap percaya diri dan tidak menyerah. Menurut saya, peran guru seperti ini sangat penting karena guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membantu membangun semangat dan karakter siswa. Lalu di bagian akhir film, Sekar berhasil menyelesaikan pendidikan dan mencapai cita-citanya. Adegan ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah kehidupan seseorang dan menjadi lebih baik. Dari perjuangan Sekar, film ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi bukan berarti seseorang tidak bisa sukses, asalkan tetap memiliki usaha, semangat, dan juga dukungan dari orang-orang sekitarnya. Film ini juga bisa dikaitkan dengan beberapa teori pendidikan. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya berasal dari sekolah, tetapi juga dari keluarga dan lingkungan. Hal ini terlihat dari
alat untuk keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dalam film ini, Sekar membuktikan bahwa pendidikan dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian ada Terry John Dewey yang dimana terlihat dalam film karena Sekar belajar bukan hanya dari sekolah, tetapi juga dari pengalaman hidup dan perjuangannya sehari-hari. Menurut saya, pendidikan dalam film ini belum sepenuhnya memanusiakan manusia, karena untuk mendapatkan pendidikan yang layak, Sekar harus menghadapi banyak kesulitan, mulai dari ekonomi sampai pandangan masyarakat. Film ini juga menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Masih ada anak yang harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan hak pendidikannya. Menurut saya, solusi yang paling realistis adalah meningkatkan pemerataan pendidikan, terutama di daerah yang masih tertinggal. Pemerintah tidak hanya perlu memberikan bantuan biaya sekolah, tetapi juga memperbaiki fasilitas pendidikan dan akses menuju sekolah. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa pendidikan penting bagi semua anak tanpa membedakan gender maupun kondisi ekonomi. Kesimpulan dari film Mars Mimpi Ananda Rai Semesta adalah pendidikan memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan seseorang. Film ini juga mengajarkan tentang perjuangan kerja keras dan pentingnya dukungan keluarga dalam pendidikan. Setelah menonton film ini, saya jadi lebih sadar bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah, sehingga kita harus lebih bersyukur dan lebih semangat dalam belajar. Mungkin itu saja analisis singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.